warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Najwa dengan NIM 25130100556 dari Prodi Hukum Keluarga B, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan remaja dan tantangan di era modern. Tujuan saya mempresentasikan ini melewati video, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Fadli. Perkembangan remaja dan tantangan di zaman modern ini. Remaja merupakan fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Remaja mengalami perubahan fisik, psikolog, dan sosial. Remaja merupakan generasi penerus bangsa, generasi emas, dan banyak lainnya yang bermanfaat di dalam diri remaja hingga ke dewasa nantinya. Fase perkembangan remaja ini ada 3 yang saya sebutkan. Seperti saya sebutkan tadi, ada perkembangan fisik, perkembangan psikologis, dan perkembangan sosial. Perkembangan fisik itu mungkin ada perubahan pada fisiknya. Kalau untuk laki-laki itu mungkin suaranya yang sedikit berat, untuk perempuan mungkin menstruasi. Sedangkan fase perkembangan psikologis, kalau pada remaja itu emosional remaja belum labil dan juga belum stabil emosionalnya. Sedangkan pada perkembangan sosial itu remaja mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya karena sudah mengalami yang namanya fase remaja dan meninggalkan fase anak-anak tadi. Tetapi karena di era modern ini sudah ada istilah gadget, maka banyak remaja pada zaman ini kurang sosial dengan lingkungan sekitarnya karena kan sibuk dengan gadgetnya. Permasalahan remaja itu terletak yang pertama pada pengaruh teman sebayanya. Yang kedua itu mungkin dari lingkungan sekitar, sama hal dengan teman sebaya tadi. Yang ketiga mungkin dari keluarga, tekanan dari keluarga. Yang keempat mungkin tekanan akademis, seperti harus dipenuhi itu, pokoknya di dalam dunia akademis. Dan ada mungkin juga sebagai pengaruh yang ditonton di dalam gadget. Untuk pada zaman sekarang, mungkin cara mengatasi remaja ini berkomunikasi dengan baik, dan mungkin juga itu membutuhkan peran orang tua, peran sekolah, peran teman sebaya, dan peran lingkungan sekitarnya. Peran orang tua dalam remaja ini sangat amat banyak, karena permasalahan remaja ini juga sangat amat banyak, seperti kenakalan remaja, seperti tawuran, judi online, itu kenakalan remaja. Dan juga mungkin bullying, yang dimana remaja nonton konten yang berisi bullying dan mereka penasaran dengan bullying tersebut, akhirnya dicoba ke lingkungan sekitarnya. Dan mungkin juga permasalahan remaja ini contohnya ada seperti apa ya? Masih banyak sebenarnya. Dan mengatasi permasalahan remaja tadi itu membutuhkan peran orang tua, yang dimana orang tua harus sigap dengan anak-anaknya yang berkembang ke remaja, fase remaja, itu harus bisa mengatasi. Mungkin cukup berkomunikasi, dengan membicarakan hal-hal yang ini tidak boleh, ini boleh, kayak gitu. Dan juga mungkin dari teman sebaya, jika kita memilih teman yang benar-benar teman, mungkin kita bisa terbawa ke arah yang benar. Tetapi jika teman cuman untuk bersifat duniawi, bersifat melalaikan semuanya, mungkin itu akan terjerat ke permasalahan remaja yang saya sebutkan tadi. Di sekolah masih banyak remaja yang salah pergaulan walaupun sudah di sekolah, bukan karena gurunya dan bukan karena gurunya, tapi karena dia pribadi yang tidak memiliki sifat untuk berubah. Cara agar kita ini bisa ngerasa berubah ke depannya tuh kayak
menanamkan agama dan moral di dalam diri kita ini. Dan juga mungkin kita juga harus sering berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih bermanfaat ke depannya, dan mungkin juga akan mungkin juga dengan cara mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu sih. Terus perkembangan remaja intinya sangat amat disayangi pada zaman sekarang, dan juga tidak seberapa ada kok remaja yang masih di jalan yang benar gitu, yang masih mau mengupgrade diri menjadi lebih baik. Masih banyak, sangat amat banyak, dan juga sangat amat banyak remaja yang ada memiliki kenakalan, pergaulan bebas, segala macam. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Jika ada